bagaimana agar tetap produktif dan kreatif di bulan suci Ramadan. Langsung saja saya sapa narasumber kami. Yang pertama ada Ketua Hubul Waton Indonesia 19, ada Hendy. Selamat sore Bang Hendy. Kita juga sudah bersama seorang penulis buku ini. Bukunya sangat fenomenal ya. Buku Hijrah Radikal ke Moderat. Ada Haris Amir Falah. Ini kalau kita bicara produktif dan kreatif ya. Apa bedanya bulan biasa dengan bulan suci Ramadan menurut Bang Hendy? Zaman-zaman dulu kalau kita baca sejarah-sejarah itu ya, ternyata para sahabat Rasulullah itu di bulan Ramadan tuh tidak menurunkan produktivitas dan aktivitas, mereka malah berperang Bang di bulan itu. Ya kan, subhanallah gitu. Artinya ya memang produktivitas harus lebih tinggi. Dan bisa kita lihat lagi Bang ya, di bulan Ramadan ini memang inflasi itu kan tinggi ya. Daya beli rendah harusnya gitu ya, harga naik harusnya daya beli rendah, tapi nggak juga Bang. Kalau kita lihat itu banyak tukang-tukang dagang dadakan Bang yang ada di bulan Ramadan doang tuh. Setelah bulan Ramadan mereka sepi lagi, tapi ada aja tuh Bang yang beli. Padahal harusnya secara teori ekonomi ini harga naik, daya beli turun, tapi enggak. Ramadan itu memang mendobrak itu semua, mendobrak teori ekonomi itu sudah ditetapkan gitu. Itu berkahnya Ramadan ya. Lebih produktif gitu Bang. Oke, selain produktif, sejauh mana bulan Ramadan juga mempengaruhi kreativitas umat Muslim ini? Kalau menurut saya, dalam kacamata saya, umat Muslim itu di Ramadan ini harus lebih kreatif, karena tidurnya aja ibadah Bang ya, apalagi begawainya ya kan begitu. Terima kasih Bang Hendy. Bang Haris, siap. Kita ingin tahu nih perspektif Bang Haris ya terkait dengan tetap produktif dan kreatif di bulan suci Ramadan. Menurut Bang Haris nih seperti apa sih harusnya umat Muslim agar tetap produktif dan kreatif di bulan suci ini? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Bulan Ramadan ini kan banyak gelar yang diberikan di bulan Ramadan ini ya. Ada salah satunya disebut dengan Syahrul Jihad. Bulan Ramadan ini adalah bulan perjuangan. Meskipun yang namanya jihad tidak selalu diartikan dengan perang ya, perang fisik gitu ya. Tapi bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad menyebutkan jihad yang pertama itu adalah jihadun nafs. Jihad melawan kemalasan diri sendiri agar memiliki sebuah semangat. Semangat di dalam apa? Semangat di dalam mencari ilmu, kemudian mengamalkan, mendakwahkan, sabar. Itu adalah bentuk perjuangan. Dan Ramadan ini sering digelari dengan kata Syahrul Jihad, meskipun konteksnya pada saat itu adalah jihad perang Badar ya. Tapi kan kita sudah berbeda konteks dengan konteks di zaman Rasulullah SAW. Kita sekarang pada masa seperti ini, masa sekarang itu masa perjuangan, tapi bukan perjuangan perjuangan dengan mengangkat senjata, tapi perjuangan untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, negara. Oke. Nah, Bang Haris, bagaimana agar kreatifnya nggak aneh-aneh tadi ya? Bang Haris jadi sudah menyinggung bahwa karena waktunya banyak, mungkin juga ini bulan perjuangan, banyak orang yang ingin memperbaiki diri, memperbaiki keimanannya dengan ya ikut kajian atau menonton tayangan di YouTube atau media sosial. Tapi kan persoalannya tadi yang di warning oleh Bang Haris, jangan sampai salah guru ini, salah guru, salah paham, akhirnya ya salah-salah terus deh. Nah ini bagaimana kita pintu masuknya, terutama orang tua terhadap anak-anak nih yang masih ABG, yang masih galau, masih labil nih Bang Haris? Ya, pastinya kreasi di dalam mencari ilmu itu dalam Islam tidak ada otodidak. Dia tidak boleh memahami sendiri karena itu berbahaya. Jadi dia harus memahami dengan pembimbing-pembimbing yang baik. Memang terutama sih orang tua ya. Orang tua itu harus mengajarkan anak yang baik. Apalagi ibu misalnya, ibu kan disebut madrasatul ula, merupakan sekolah pertama bagi anak.
Tapi kalau misalnya orang tua tidak punya kemampuan untuk itu, dia boleh memanggil orang lain yang dianggap pandai, baik pemahamannya untuk mengajarkan anak-anak. Jadi tetap harus ada kontrol. Oke, Bang Haris, ini kan seringkali nih terutama penyakit anak-anak muda ya. Kalau kita bicara bulan puasa seringkali aduh lagi puasa lemas, aduh lagi puasa lemas. Nah, bagaimana agar ada semangat atau motivasi tersendiri bagi anak-anak muda bahwa puasa itu bukan alasan untuk untuk tetap produktif dan kreatif. Jadi nggak ada alasan lagi tuh bahwa ini harus jalan juga meskipun kita nggak makan, nggak minum selama 12 jam sekian lah. Silakan Bang Haris. Iya, pertama harus ada satu pemahaman bahwa puasa atau saum itu adalah ibadah, bahkan ibadah yang wajib bagi setiap muslim muslimah yang sudah akil balik. Jadi tidak mungkin kalau Allah membebankan hukum, mengundang-undangkan hukum berupa puasa, kemudian Allah berlaku zalim terhadap hambanya, itu tidak mungkin. Jadi kalau kita disuruh menahan lapar dan haus sampai batas waktu yang sudah ditentukan oleh syariat, itu artinya Allah Maha Tahu manusia masih sanggup melaksanakannya. Nah, sementara kalau kita beralasan bahwa puasa bikin lapar bikin malas, itu sudah bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Mana yang lebih tahu, Allah atau dia sendiri? Jadi kalau dia ada kemalasan, sebetulnya bukan fisiknya yang capek, cuma imannya kurang kuat. Jadi sekali lagi itu menyangkut iman dan bagaimana cara berpikir kita, bahwa puasa itu adalah ibadah dan ini menjadi salah satu cara kita untuk lebih meningkatkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya Bang Haris ya. Jadi tidak menjadi alasan untuk mengurangi aktivitas, produktivitas ataupun kreativitas. Ya. Nih Pak Kamal, selamat sore. Yang paling mengerikan adalah merasa pintar dan paling baik akibat belajar agama di medsos. Kemudian ada Pak Galuh, bagaimana menyadarkan dan menggiring agar generasi Z dan generasi milenial bersanad dan bukan generasi karbitan. Oke, satu lagi nih ya, ada Pak Raka, gimana kalau belajar lewat internet? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Bang Haris dulu, silakan. Iya, tadi tentang merasa paling pintar dan paling baik setelah belajar agama di medsos. Iya, itu yang paling kita khawatirkan. Merasa benar itu perlu, tapi merasa paling benar itu yang salah. So ketika merasa paling benar, maka dia akan salahkan semua orang yang tidak sama dengan dia. Itu makanya kenapa kita tidak boleh hanya menikmati pelajaran agama, terutama Islam ini yang begitu luas, tapi kita hanya nikmati dari cuplikan-cuplikan yang ada di media-media sosial. Apalagi kalau di situ ada pesan-pesan di mana secara sengaja orang membuat atau mengemas satu konten yang konten ini adalah jebakan. Konten ini adalah pengantar. Pertama orang merasa tertarik, tapi kalau sudah tertarik mereka akan garap, kemudian mereka akan bina, kemudian bisa menjadi mendarah daging. Kalau ini sudah mendarah daging, nanti kita khawatirkan membuat mereka kembali kepada paham Islam yang benar ini susah, sudah. Oke. Benar tadi kata Ustaz Haris, merasa benar itu perlu, karena seorang perlu dengan kebenaran. Tapi merasa paling benar itu ya sangat salah. Nah, bagaimana sih kita agar generasi milenial ini tidak tercebur ke paham seperti itu? Yang tadi saya katakan, kita harus sering sharing, harus sering ketemu, jangan hanya offline, jangan hanya online, tapi offline juga. Kita memberikan pengertian kepada rekan-rekan generasi Z, generasi milenial yang bahwa bahaya dari medsos ini itu sangat berpengaruh bagi mereka. Memang medsos ini sangat bermanfaat di sisi lain, tapi berbahaya juga di sisi lain. Oke, baik, terima kasih. Bang Hendy Suhartono, Ketua Hubul Waton Indonesia 19, terima kasih. Bang Haris Amir Falah, penulis buku Hijrah Radikal ke Moderat, terima kasih juga sudah bersama Trija FM. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan Bang ya. Monggo dilanjut cari bukaannya ya.
Terima kasih Bang Haris, Ya. Bang Hendi Ya, sudah Bu bersama Budi, ya. Trija FM. Selamat berbuka puasa, selamat sore, assalamualaikum.